Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Buat kamu yang baru nemu channel Aisas Template, boleh di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kamu yang sedang melakukan usaha bisnis atau bisnis UMKM di bidang F&B, beruntung banget kamu bisa nonton video ini karena aku mau ngejelasin cara menggunakan template F&B Report 1.0, yaitu template untuk mengatur laporan usaha kamu di bidang makanan dan minuman. Jadi ada beberapa sheet di sini, nanti aku akan jelasin satu-satu mulai dari sheet readme terlebih dahulu. Sheet readme ini adalah panduan cara menggunakan template ini ya. Itu cukup mudah dipahami juga, kalau kamu masih bingung, kamu bisa nonton video tutorialnya atau kamu bisa baca di bagian bawah. Lalu, sebelum menggunakan template ini, teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu script yang ada di template ini. Jadi template ini itu menggunakan script yang aku susun untuk menjalankan fitur-fiturnya. Kamu bisa baca di bagian sebelah kanan ini ya. Sebelum menggunakan template, dimohon mengaktifkan script template ini. Ikuti petunjuk di bawah ini. Setelah mengaktifkan script, kamu harus mengaktifkan trigger. Ikuti video tutorial yang disediakan. Ini video triggernya ada di sini. Untuk mengaktifkan triggernya ya. Nanti itu fungsinya itu untuk adalah fiturnya. Nanti aku jelasin. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet setup. Jadi ini adalah pengaturan dasar dari template ini. Ada bulan, pengeluaran, unit, menu kategorinya, lalu akun keuangan yang digunakan, profil perusahaan atau profil bisnis. Lalu ada di sini misal dine-in, take away dari Gojek, Shopee Food gitu dan lain sebagainya. Lalu kamu bisa isi admin fee-nya berapa. Lalu ini adalah tambahan berapa persen. Biasanya kan kalau udah join ke pihak ketiga aplikasi online gitu ya, itu kan ada kenaikan harga. Nah ini kamu naikkan dulu berapa persen supaya nanti ketika dipotong admin itu nggak rugi gitu. Lalu ini adalah menu kopi susu contohnya ya. Lalu ada barisnya, sisanya ada 49, jadi total 50 baris untuk menunya. Lalu di sebelah kanannya ini adalah bahan baku yang kamu miliki saat menggunakan template ini teman-teman. Jadi kamu harus mengisi dulu bahan baku stok awal gitu ya. Ini aku contohin aja kopi misal. Harganya 5.000 untuk 500 gram. Jadi unit price-nya itu 10. Jadi gini teman-teman, cara mengisinya itu ada di bagian atas ini udah dijelaskan ya. Contohnya harga barang A itu 10.000 untuk 1.000 gram atau 1 kilo. Dan saat menggunakan template ini, barang A yang kamu miliki sisanya cuma setengah kilo atau 500 gram. Maka harganya yang dimasukin itu bukan 10.000 lagi, tapi 5.000 harga dari barang tersebut gitu ya. Karena kan udah tinggal setengahnya nih, berarti kan 5.000 gitu. Nah, masukinnya 5.000 untuk 500 gram. Contohnya seperti ini, gitu ya teman-teman. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet summary. Sheet ini laporan keseluruhan dari usaha kamu, mulai dari total pendapatan, total HPP, total laba kotor, lalu ada total beban, lalu ada keuntungan yang sebenarnya, lalu ada pendapatan dari setiap akun keuangan, pengeluaran dari setiap akun keuangan. Lalu ada penjelasan juga di bagian sebelah kiri agak bawah sini, pendapatan di setiap bulannya, lalu ada pengeluaran bahan baku dan lain sebagainya di setiap bulannya. Lalu di sini adalah product sales review. Nanti misal menu kopi susu itu laku berapa, lalu HPP-nya berapa, pendapatan dari menu kopi susu itu berapa, contohnya seperti itu. Lalu di sini ada best menu. Misalnya untuk menu yang paling tinggi pendapatannya itu ada di sini, 3 menu terbaik gitu ya. Sebelum dipotong biaya admin gitu. Lalu cara menggunakan laporan ini yaitu di bagian sheet summary ya, kamu cukup mengganti bulannya aja di bagian sini. Bulan dan tahunnya. Untuk mengganti tahunnya, kamu bisa menggunakan format 1 garis miring tahunnya, 2025, 2026, dan seterusnya. Lalu kamu bisa memilih bulannya yang ingin ditampilkan di laporan summary ini teman-teman. Kalau kamu menghilangkan kolom bulannya ini, maka nanti laporan yang muncul adalah laporan dalam 1 tahun. Seperti itu teman-teman. Sheet selanjutnya adalah sheet stock dan purchase. Nah ini yang tadi ya, jadi kamu nggak perlu lagi ngisi ingredients-nya itu apa aja, karena udah ngisi di bagian sheet setup tadi. Karena sheet setup ini terhubung dengan sheet yang lainnya. Contohnya ini udah aku masukin kopi, stoknya 500 gitu kan, terus aktualnya 500. Minimal stok ini perlu kamu isi sih, tapi ya
Kalau nggak kamu isi juga nggak apa-apa. Jadi minimal stok ini adalah pengingat buat kamu, misal tinggal 10 gram nih. Nanti di sini statusnya akan muncul time to order kayak gitu. Lalu di sini statusnya masih in stock ya, masih stoknya masih aman. Selanjutnya gitu ya teman-teman. Sorry, untuk bagian sebelah ini tabel stok ini kamu hanya perlu mengisi di bagian minimal stok aja. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Ini cuman buat pengingat aja. Lalu untuk selanjutnya di tabel purchase, kamu harus mengisi mulai dari tanggal, suppliernya siapa, bahan bakunya apa, kuantitinya berapa, unitnya apa gitu kan, lalu harganya berapa, nanti unit price-nya ini harga apa ya, harga per gramnya gitu loh. Itu udah otomatis. Lalu untuk selanjutnya adalah catatan. Contohnya aku akan mengisi di tanggal ini ya. Untuk kolom yang ada tanggalnya gini, kamu tinggal klik 2 kali. Seperti ini. Lalu akan muncul kalender kecilnya. Atau kamu bisa ketik seperti ini, 21, 11, 25. Bentar. 21, 11, 25. Apa dibalik ya? Bentar ya. Ya. Kalau kamu mau tulis manual, kamu tulis dulu bulannya, bulan garis miring tanggalnya, lalu garis miring tahunnya. Lalu misal suppliernya A gitu ya. Bahan bakunya kopi, kuantitinya 1000 gram. 1000 gram atau 1 kilo. Harganya berapa? 10.000 untuk 1 kilonya 10.000. Nah, otomatis unit price-nya ini akan muncul menjadi 10 rupiah gitu teman-teman. Nah, nanti misalnya di sini ada perubahan harga, kan tadi harganya 10.000 ya. Lalu harganya di sini jadi 20.000 gitu. Misal contohnya ya. Maka dia akan mengikuti harga terbaru teman-teman. Gitu. Kan tadi di awal tadi setupnya itu harganya masih 10 rupiah ya. Ternyata waktu pakai template ini harganya mungkin naik nih jadi 20.000 untuk 1 kilonya, maka nanti unit price-nya dia akan mengikuti harga terbaru atau harga tertinggi gitu teman-teman. Anggaplah ini harganya udah naik gitu ya. Seperti itu cara mengisi bagian tabel purchase. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet resep. Ini wajib banget diisi karena nanti ini sebagai pengurangan stok otomatis ketika ada penjualan. Contohnya kopi susu, menu kategorinya kamu bisa pilih minuman. Menu quantity, yaitu dengan menggunakan resep ini, kamu bisa menghasilkan berapa menu kopi susu gitu. Tapi kan umumnya kalau kopi susu itu langsung dibikin ya, beda sama kayak adonan-adonan tepung gitu ya. Untuk 1 kilo bisa berapa pieces gitu. Nah, ini kamu bisa isi satu aja. Nanti bagian COGS ini dan price per menu itu ada sendiri, cara ngisinya bukan di sini. Nanti otomatis ngisinya dengan kalkulator perhitungan produk gitu. Jadi COGS itu adalah HPP-nya. Ingredient 1, contohnya kopi, kuantitinya 15 gram gitu ya. Jadi untuk bikin kopi susu itu butuh kopi 15 gram. Mungkin nanti bisa di sini ada susu gitu ya, berapa kuantitinya mili gitu. Atau aku kasih contoh aja ya, bahan bakunya aku tambah dulu, susu. Unit price-nya misal 20.000. Sorry. 20.000 untuk 1 liter ya, berarti 1000 ml. Nah, gini ya. Jadi per liternya itu adalah 20 rupiah. Itu juga udah muncul nanti di bagian stoknya, otomatis seperti ini ya. Tuh, udah muncul harganya 20 untuk per 1 milinya. Gitu. Di resep kita tambahin dulu ingredient yang kedua yaitu susu, kuantitinya mungkin cuman butuh contoh aja ya, 50 mili gitu aja. 50 mili. Nah, udah ya. Ini resepnya harus ditulis nih, harus ditulis semuanya ya. Pokoknya semuanya harus ditulis. Ini aku hapus dulu, ada coretan di sini. Lalu selanjutnya kamu bisa masuk ke bagian sheet kalkulator. Ini digunakan untuk menentukan harga jual dari produk kamu gitu teman-teman. Contohnya aku pilih di sini, menunya pilih dulu kopi susu gitu ya. Nah, udah muncul nih kopi susu nih. Oke, udah muncul ya. Kopinya itu 15 gram, unit price-nya 10, jadi 150 aja. Ya, bener ya, 150
rupiah untuk modal kopinya aja. Lalu untuk susunya per 50 mili harganya kan tadi per milinya 20. Jadi harga untuk bahan baku susu itu 1.000 rupiah gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan nih mau ambil untung berapa dari penjualan ini. Contohnya 50%. Teman-teman tinggal isi aja 50. Ada diskon nggak? Kalau nggak ada, skip aja gitu. Mungkin ada pajak juga nggak? Kalau nggak ada, ya udah biarin aja. Nanti dia akan muncul nih di bagian sebelah kanan ini breakdownnya. Nah, mulai dari eh, biaya bahan baku itu ada 1.150. Labor cost itu kayak jamnya karyawan gitu ya. Kamu bisa isi sendiri, misal di sini labornya siapa namanya, kuantitinya pakai menit atau jam terserah. Misal per menit itu berapa biayanya, rate-nya berapa, nanti diisi, nanti total cost-nya itu otomatis akan menjumlahkan sendiri. Lalu order itu misal ada cup-nya gitu ya, cup 16 oz gitu atau 12 oz, satu pieces-nya itu 650 gitu teman-teman. Kan untuk bikin ini kan per tadi satu pieces ya. Kan jadinya di resep tadi kan menu quantity cuma satu. Jadi satu aja di sini untuk cupnya, jadi modalnya 650 gitu teman-teman. Selanjutnya kamu baca lagi total COGS-nya sudah ketemu 1.800 total HPP dari produk. Profitnya ini 50%, jadi ditambah 900 rupiah gitu teman-teman. Bisa dilihat after profit jadi 2.700. Nah, kalau nggak ada diskon, nggak ada pajak, maka selling price-nya adalah 2.700 atau harga yang dijual untuk kopi susu 2.700. Kalau sudah seperti ini dan kamu sudah oke, kamu bisa klik COGS dan price update. Nanti scriptnya akan jalan sendiri, nanti akan muncul pop-up seperti ini, price and COGS for product kopi susu successfully update. Kalau udah oke aja, kamu bisa cek lagi di bagian menu resep. Itu udah otomatis update sendiri ya. Untuk COGS-nya 1.800, price per menunya 2.700. Kalau udah gini gimana? Misal ada penjualan nih. Oke ya, ini ada penjualan di tanggal, double klik aja untuk bagian tanggal, di tanggal 21. Dine in atau take away. Fee-nya nggak ada ya, karena dia dine in. Lalu payment-nya apa nih? Payment-nya cash, contohnya gitu. Lalu dia beli apa aja? Kopi susu gitu, teman-teman. Berapa? Satu gitu. Oke, muncul ya harganya 2.700. Mau pilih dua, oke, otomatis 5.400. Ini ada totalnya, revenue pendapatannya berapa, itu ada sendiri nanti ya perhitungannya. Lalu item 2 misal ya, anggaplah ada cappuccino atau apalah gitu ya, ini kopi susu ya. Ini juga bisa diisi teman-teman. Jadi ini kayak ibarat nota gitu loh, satu nota itu ada berapa item di sini, aku sediain 5 item. Jadi bisa sampai 5 item. Contohnya aja ya, ini ada pembeli beli kopi susu 2 pieces. Dia membayar 5.400. Lalu setelah ada penjualan seperti ini, kan kamu butuh tahu nih stok yang berkurang berapa gitu kan. Nah, di sini tuh udah kelihatan jelas ya. Ini udah bertambah sendiri ya, 30 dan 100. Lalu sudah dikurangi secara otomatis. Seperti itu teman-teman. Ini 30 dari mana? Dari resep tadi. Resepnya itu kan butuh 15 gram untuk kopinya ya. Untuk menu kopi susu butuh 15 gram. Jadi kalau orang itu pesan 2 menu kopi susu, untuk kopinya bahan bakunya butuh 15 gram dan susunya 100 mili gitu kan. Makanya di bagian stok dan purchase akan muncul 30 dan 100 secara otomatis. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi nih sama bahan baku. Intinya teman-teman tinggal catat aja penjualannya apa, nanti bahan bakunya itu sudah berkurang sesuai dengan resep yang teman-teman buat gitu. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet transaction. Ini adalah sheet untuk ya kayak anggap aja kas harian lah, laporan kas harian gitu ya. Misal tanggal 21 gitu, transaksinya apa, beli apa ya, beli bayar listrik deh, bayar sewa aja deh, bayar sewa gitu. Kategorinya apa gitu, pilih sewa tempat, akunnya apa, BCA gitu, anggaplah gitu ya. Sewa tempatnya berapa, 10, 100 rupiah deh, anggap aja gitu. 100 rupiah ya untuk pengeluarannya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di bagian summary. Ini masih September ya, 0 nih. Nah, di sini udah kelihatan jelas kan, November ada 5.400 gitu teman-teman, 5.400. Tapi di tampilan lain itu masih 0 karena
teman-teman belum ganti bulannya, jadi harus diganti dulu ke November. Nah, kalau udah November muncul kan sewa tempat berapa pengeluarannya. Jadi eh, total pendapatannya 5.400, pengeluaran untuk beban sewa tempat yaitu Rp100. Di sini juga udah jelas minumannya itu terjual 2 dengan HPP-nya 3.600. Dari 3.600 ini dan pendapatannya 5.400, maka profitnya 1.700 teman-teman gitu ya. Nih, bisa kelihatan jelas ya. Nih. Ini kan total pendapatannya tadi 5.400. Total HPP-nya dikurangin kan jadi 1.800 gitu kan. Nah, dari 1.800 ini masih kotor karena belum dikurangin beban-beban kayak mungkin gaji atau apa lainnya. Tadi kan kita baru bayar sewa tempat Rp100, maka dikurangi Rp100. Jadi keuntungan bersihnya di bulan November adalah 1.700 teman-teman. Dan kalau kalian pilih November, maka di sini juga akan muncul kayak stabilo hijau gitu ya, buat ngebantu teman-teman ngebaca laporannya gitu. Gimana? Keren kan kalau teman-teman mau pakai template ini buat membantu usaha di bidang minuman atau makanan, bisa banget kamu tinggal klik link yang ada di bio. Nggak ada biaya langganan sekali kamu download, kamu bisa gunain seterusnya dan kamu bisa dapat update gratis dari aku melalui email gitu. Oke, mungkin sekian dari video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.